dulunya basicnya karena tertanamnya carinya dunia hiburan, ya saya di Surabaya cari dunia hiburan lagi. Narkoba tepatnya. Narkoba tepat. Oke. Akhirnya di Surabaya itu yang tadinya ada tempat tempat tinggal, saya ngekos sendiri. Ngekos sendiri di sana. Dan tiap malam carinya dunia hiburan. Narkoba, nggak ada habisnya. Malah tambah hancur, malah tambah parah. Sahabat Crosstalk, bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Crosstalk. Kita akan membahas kehidupan anak-anak Tuhan yang mungkin dengan masa lalu yang belum mengenal Tuhan, kemudian mengenal Tuhan dan bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi kehidupan yang begitu tidak mudah. Tapi bagaimana dia mengalami bahwa bersama Tuhan, dia dapat melakukan segala sesuatu dan Tuhan membawa dia dari satu tingkat kepada tingkat selanjutnya. Saat ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Justin Lim. Selamat datang Justin. Ya, terima kasih. Ya, Grace. terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sama-sama, Grace. Ya, Justin Lim, sahabat Crosstalk. Kalau ibaratnya orang tua suka bilang, aku sudah makan asam garam dunia, jadi tolong hargai aku gitu. Nah, kalau Justin Lim kelihatannya sudah mengecap asam garam dunia kejahatan, lebih tepatnya begitu kali ya. Betul. Saya waktu ngobrol sama Justin, oh my goodness, kok bisa sampai kayak begini nih anak begitu ya. Kalau kita lihat sekarang nih anak baik-baik. Iya, semua orang bilang gitu sih, Grace. Kok kayaknya nggak mungkin gitu ya. Betul. Dari tampangnya katanya. Iya, dengan anak cerita baik-baik hidup lah. Seperti itu katanya. Kadang orang-orang juga kaget sih. Iya sih, kalau jadi orang tua mungkin mau sih yang kayak gini jadi mantunya sih mau sih. Amin. Bercanda Justin. Oke, nah bisa cerita secara singkat sebenarnya masa lalu Justin gimana? Kenapa kok bisa jadi jadi kacau ya, jadi kacau gitu kan? Oke. Jadi, coba secara singkat ya Justin, karena di beberapa podcast lainnya saya lihat juga sudah ada ya. Oke. Ya, jadi mungkin saya lahir di Kalimantan. Papa mama itu papa ke Kalimantan, mama Surabaya. Jadi dari kecil sudah di Kalimantan tinggalnya, dari bayi lah gitu, sudah tinggal di sana. Nah, singkat cerita, mama sama papa punya usaha yang cukup lah buat keperluan sehari-hari kita di sana. Terlahir dari keluarga yang belum kenal Tuhan dulunya. Kita dari keluarga kelenteng, dari papa mamah lah, dari leluhur biasa seperti itu kan. Nah, dari SD masih anak baik-baik lah, anak yang ya mungkin namanya masih belum ngerti apa-apa ya. SD masih mikirnya tuh ya udah main gitu kan, nonton film-film, cerita-cerita gitu. Keluarganya rukun kan? Aman. Papa mama itu orang yang sangat baik. Mungkin saya sering dengar orang-orang yang papa mamanya mungkin ada yang berantem. Ini KDRT. Sama sekali nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, bahkan marah sama anak nggak pernah. Nah, ini sesuatu yang lain lagi ya. Ya. Jadi marah salah, nggak marah salah juga. Salah, betul. Jadi memang harus seimbang, harus balance lah ya. Namanya tegas, sebenarnya bukan marah sih, mungkin tegas ya bahasanya. Tegas untuk mendidik gitu kan. Nah itu saya nggak dapetin sih, Grace. Saya benar-benar dulu itu disayang, nggak tahu karena mungkin anak bungsu, nggak ngerti juga ya. Saya nggak pernah tanya juga sama papa mama. Dari berapa saudara? 2 bersaudara. Satu perempuan? Satu Cece, perempuan. Bedanya lumayan jauh. Oke. Mungkin sekitar 7 tahun. Nah mungkin itu alasan mungkin saya disayang. Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Nah singkat cerita, dari SD ke SMP itu kita udah mulai
ya nyoba-nyoba lah. Namanya anak di kampung ya. Di kampung dan di sana itu kita kumpulannya teman-teman ya anak orang-orang punya juga. Jadi di SMP negeri itu rata-rata kayak anak Pelindo, anak bupati, orang-orang, anak-anak yang punya uang dikasih sama orang tuanya, tapi kasih sayangnya nggak ada. Jadi itu mempengaruhi ke apa aja yang mereka lakukan, apa aja yang mau mereka perbuat, ya terserah mereka karena didikan orang tuanya nggak ada. Oke, mungkin sewaktu-waktu orang tua bilang, oh ya nggak boleh begini ya, nggak boleh gini, tapi that's it sampai di situ aja gitu. Jadi nggak ada yang apa ya kalau dibilang itu kayak yang rutin terus dididik dengan baik gitu. Cuma dikasih uang aja. Itu temannya Justin atau termasuk Justin digitukan juga? Termasuk Justin. Di dalam gerombolan itulah kita. Iya, oke. Nah, jadi nyaman lah kumpul di gerombolan seperti itu ya? Karena kita sama-sama orang yang haus akan kasih sayang. Gak bisa dipungkiri kita mungkin papa sayang sekali sama Justin, tapi ada sesuatu yang mungkin saya nggak dapetin. Ya kayak tadi ketegasan, oh nggak boleh. Ketika saya masih ingat dulu baru mulai bandel, kita mulai ganja, mulai rokok, itu udah mulai SMP kelas 1 gitu. Iya. Itu teman-teman semua udah pada rusak. Saya ingat saya pernah overdosis itu bersama teman-teman, papa jauh-jauh naik bis datang ke Banjarmasin. Waktu itu kita pestanya di Banjarmasin, karena dari tempat Justin itu ke Banjarmasin itu masih 8 jam. Jadi nekat bela-belain perjalanan 8 jam untuk cari diskotik doang. Karena di sana nggak ada. Belum ada. Nggak pernah ada sampai sekarang pun nggak ada. Karena saking tempat terpencil lah. Singkat cerita, overdosis, papa jauh-jauh dengar kabar anaknya, dia masuk, dia lihat anaknya terbaring di ICU, dia cuma senyum. Dia nggak mau kasih tunjuk sama anaknya karena dia terlalu sayang sama anaknya. Dia nggak kasih tunjuk rasa kecewa, rasa sama sekali nggak. Dia cuma senyum dan sampai hari ini Justin masih ingat senyum papa. Dan itu penyesalan terbesar. Karena papa dipanggil Tuhan, belum melihat Justin yang sekarang. Bukannya setelah ini langsung papa meninggal enggak kan? Enggak. Papa setelah itu ya udah pulang ke rumah. Mama, jangan nakal lagi ya Nyo. Udah ya. Nggak ada tuh yang kamu tuh nggak boleh kayak gini. Begini akan dampaknya begini. Nggak pernah. Oke, ternyata ada juga ya anak yang mengharapkan justru malah dimarahin ya. Bukan dibiar-biarin. Bukan dibiar-biarin. Oke. Karena harus seimbang, Cigres. Tapi dipeluk-peluk gak? Enggak sih. Cuma ya juga. Saking sayangnya itu ya udah bahasa kasihnya mereka itu nggak pernah marah. Ya kalau saya bukan tipikal keluarga yang peluk hak begitu enggak. Tipikal yang datar, nggak pernah marah gitu-gitu aja. Ya orang Tionghoa sih pada umumnya ya memang begitu ya. Kalau zaman sekarang kan beda ya. Tidak seperti orang Barat lah. Orang Western itu kan memang hak is like mereka punya budaya ya. Kalau di Chinese tidak memang. Ya udah habis itu ya nggak. Ya saya pikir nggak apa-apa sih Grace. Oh jadi didiam-diamkan itu jadi merasanya ya nggak apa-apa gitu. Ya saya pikir nggak apa-apa ya udah nggak. Ya dimarahin saya pergi nginep nggak pulang ya. Nggak pernah yang dicariin atau gimana udah pulang. Jangan lama-lama ya. Udah gitu doang. Jadi ya suka-suka kita lah. Oke, jadi terlalu baik pun bisa berakibat yang tidak baik. Betul. Terutama untuk pribadi seperti Justin dan mungkin teman-teman lainnya ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Justin SMA 2 katanya berhenti sekolah. Ya, jadi papa itu sempat sakit karena mungkin terlalu banyak kecewa sama anak, sama keluarga dari papa. Jadi mungkin ada hal-hal yang nggak baik lah yang mereka perlakukan terhadap papa. Papa itu punya usaha dulu. Nah terus papa punya kakak itu sempat numpang lah di dia gitu kan, numpang ikut join. Tapi akhir-akhirnya malah kita yang tergusur. Malah kita yang tergusur dan kita nggak lama papa tuh simpan kekecewaan, sakit dan bahkan hampir gila waktu itu. Aduh. Ya jalan kemana-mana, kadang kita mama cariin. Pokoknya nggak tahu lah tuh. Sedih kalau ingat papa sih. Akhirnya papa meninggal dan kita ninggal utang banyak katanya. Dan itu semua udah habis katanya, udah utang doang. Kita nggak punya aset apa-apa lagi. Dan kita akhirnya numpang malah di rumah yang Justin punya kuku ya, bilangnya kuku. Dari papa.
Itu numpang di situ benar-benar diperlakukan nggak baik, jadi kayak pembantu mama, ya jadi jongosnya mereka lah kalau bahasa kasarnya. Dan akhirnya saya juga nggak punya biaya buat sekolah, saya berhenti sekolah. Saya bilang sama mama, udahlah saya berhenti aja mah. Saya mau buktiin sama mereka yang hina keluarga kita, saya bisa sukses, saya pasti bisa. Tapi yang namanya anak manja, nggak punya kemampuan apa-apa, cuma ego doang, emosi doang pada saat itu ya nggak jadi apa-apa, Cigres. Karena bukan pribadi yang punya daya juang gitu, bukan ya? Namanya dimanja seperti dimanja itu, nggak punya sama skill, nggak ada. Banget ya. Nggak punya skill, nggak punya kemampuan, sekolah juga suka bolos, nggak punya kemampuan apa-apa. Akhirnya singkat cerita saya ke Surabaya, mama kasih kesempatan saya buat ke Surabaya, tinggal di sama keluarganya mama, AI. Itu saya ini kan anak yang nggak bisa dikekang ya, jadi AI itu lumayan kolot, jam 8 harus tidur, jam sekian harus tidur, makan udah ada jam-jamnya gitu. Wah, saya nggak bisa nih kayak gini, saya bilang. Akhirnya dimasukin AI di salah satu bank, padahal saya nggak punya ijazah, dimasukin di salah satu bank. Sempat kerja beberapa bulan, dan akhirnya ya dipecat. Karena dulunya basicnya karena tertanamnya carinya dunia hiburan, ya saya di Surabaya cari dunia hiburan lagi. Narkoba tepatnya. Narkoba tepat. Akhirnya di Surabaya itu yang tadinya ada tempat tempat tinggal, saya ngekos sendiri, di sana, dan tiap malam carinya dunia hiburan. Narkoba, nggak ada habisnya, malah tambah hancur, malah tambah parah. Jadi uang dari hasil kerja di bank tersebut habis semua? Iya. Bahkan sampai uang-uang yang di teller mungkin saya pernah pakai juga waktu itu, saya ingat banget, tapi akhirnya dipecat gara-gara itu. Oke. Ya nggak banyak sih gitu pada saat itu, mungkin ya 500.000 atau 600.000 sih saya pernah pakai ya. Akhirnya dipecat. Dan karena memang juga sering bolos kerja, nggak masuk, telat datang, ya hancur lah. Bahaya sekali ternyata ya, ikatan kepada narkoba itu betul-betul bisa mengalahkan semua rasa takut, hati nurani yang benar, tertutup semuanya. Kehilangan semuanya. Akhirnya saya di Surabaya itu hampir 4 tahun. Ya kayak gitu, dunia judi, jadi bandar judi. Jadi bandar narkoba, sebenarnya jadi bandar narkoba udah dari di Kota Baru. Iya, dari Kota Baru. Kenapa? Karena ya udah mau nggak mau kan sekalian gitu loh. Jadi biasanya kalau pemakai itu rata-rata seperti itu. Karena mau cari uang untuk bisa pakai lagi. Itu rata-rata. Kecuali mama papanya punya pohon duit gitu ya. Kalau masih yang dikasih terbatas kan masih kurang terus gitu kan. Apalagi narkoba kan nggak murah. Iya, betul. Singkat cerita, saya langsung 2012 saya ke Jakarta pertama kali. Karena saya pernah pacaran di sana, terus saya putus, saya tinggalin semua karena saya tahu nanti akan diungkit-ungkit. Saya pikir, udah saya nekat, saya bawa uang cuma 700.000, saya datang ke Jakarta tanpa kenal siapapun di sini, keluarga juga nggak ada. Yang saya pikir ialah dulu, saya tahu ibu kota tuh, wah nanti akan sukses di sana gitu. Itu dari Surabaya nih ya? Iya, dari Kalimantan juga taunya kalau Jakarta itu kota yang glamor dengan yang bisa sukses lah. Orang berjuang semua di Jakarta. Saya datang ke Jakarta bawa uang 700.000, nginap di salah satu losmen lah ya, kayak di dekat Lokasari itu di Mangga Besar. 2 hari, saya nggak tahu lagi besok mau tinggal di mana karena udah nggak ada uang. Tapi akhirnya saya ketemu di pinggir jalan, saya ketemu sama Cece. Dia lihat saya mungkin kayak orang bingung ya, gitu kan, kayak kebingungan, lontang-lantung, nggak jelas gitu. Dia bilang, kamu ngapain? Katanya. Saya bilang, saya dari Surabaya, saya nggak tahu lagi besok mau tidur di mana, saya bilang. Emang ngapain ke sini? Ya saya merantau aja, saya bilang. Mau coba usaha lah di sini, cari peruntungan, cari kerja, saya bilang. Oh, yaudah dah, ikut Cece aja katanya. Nah dia punya kos-kosan, dia tinggal di kos-kosan sama cowoknya.
Nah, saya tidur di bawah, dia tidur di atas. Jadi ya udah jadi maksudnya di bawahnya satu kamar apa di bawah? Satu kamar. Oh, ya ampun. Kan namanya kamarnya kecil, dia ada satu ranjang di atas gitu, dia tidur sama cowoknya. Kok bisa? Saya tidur di bawah, dikasih tumpang lah sama dia. Dia cerita juga sama cowoknya. Ya ini cowoknya juga anak nggak benar lah, ya kan. Jadi ini cece nggak benar juga dong. Iya, kalau dibilang nggak benar ya rata-rata di Mangga Besar nggak ada yang benar sih biasanya ya. Kalau ada yang benar berarti itu 1% dari antara 99% gitu. Salah masuk daerah. Ya, karena memang dunianya seperti itu, Cigres. Oke, lanjut. Ya, akhirnya saya ditampung di tempat dia. Ya udah, dia bangun tidur, saya beliin makan. Pakai uang dia ya, saya kan belum ada uang. Ya jadi nemenin dia lah, bantu dia. Dia pergi kerja, saya beresin kamar. Ya jadi pembantu musiman lah mungkin. Iya. Ya udah, akhirnya saya coba tuh cari kenalan di kos-kosan itu. Cari nih di mana yang ada jualan narkobanya, cari bandar. Akhirnya ketemu tuh. Aman nih, saya udah punya tempat buat ngambil narkoba gitu kan. Ya udah, saya nekat tuh sih guys. Saya masuk ke diskotik zaman itu tuh 2012, masih rame-ramenya kan. Gak punya uang tapi. Saya temuin penjaganya di depan, yang jaga biasanya Ambon kan. Kakak tolong, saya bilang, saya mau cari makan. Saya bilang, saya boleh masuk nggak? Saya bilang. Itu dikasih masuk, benar-benar dikasih gratis masuk gitu loh. Setiap diskotik saya masuk, nekat aja tuh. Ketemu misalnya di dalam koko gitu. Kok kenalan, saya memang orangnya gampang kenal sama orang, gampang deket sama orang. Kok mau nggak saya ambilin di luar, saya bilang. Nanti Koko kasih uang ke saya ambilin di luar memang lebih mahal, tapi lebih bagus, saya bilang. Tapi jago lebih juga bagus. Marketingnya. Ya, saya kayaknya ngomongnya lumayan jago gitu. Terus ya udah kayak gitu Cigres, saya ambil di luar tuh harga 350.000, saya jual di dalam 400.000. Saya untungnya nggak terlalu besar. Untung 50.000 buat saya makan setiap hari, bertahan hidup di Jakarta. Iya. Bener-bener yang untung 50.000, 70.000 sekalian untung pakai juga. Karena masih pakai narkoba. Singkat cerita ketemu koko-koko yang kasih modal gitu kan. Jadi saya sudah pegang sendiri lumayan. Ya nggak banyak sih. Partai eceran juga sih masih gitu. Jadi pegang sekian gram dan sekian butir. Ya udah nanti Koko itu kalau perlu nanti Koko itu hubungin saya gitu aja. Singkat cerita cuma bertahan 10 bulan. Akhirnya saya tertangkap. Jadi ada teman saya pesan. Ya udah. Dia kedua kali pesen lagi. Biasanya nih kalau dulu tuh orang bilang kalau narkoba kamu udah nganter sekali jangan nganter lagi katanya. Karena saya kan baru nggak ngerti dunianya ya. Begitu nganter lagi udah ditodongin pistol. Begitu keluar dari lift di salah satu diskotik ditodongin pistol langsung dibawa diseret ke ruangan diperiksa sama polisi. Di mana barangnya? Ini Pak. Mana lagi? Ini Pak. Sampai polisi tuh bilang saya seumur-umur nangkap orang baru kali ini katanya yang paling pasrah katanya. Karena saya pikir saya salah. Terus mau ngapain lagi? Ya udah saya kasih tunjuk semuanya barangnya. Dan sampai saya di dalam penjara, polisi itu masih kirim saya uang buat makan. Saking dia mungkin kasihan kali ya sama saya. Sampai di dalam penjara berapa bulan itu dia masih kirim uang buat saya makan. Pak polisi itu saya masih ingat Pak Denny namanya. Akhirnya ditangkap. Nah itu awal muasal apa ya, lebih membuat keluarga menderita lagi tuh, lebih buat mama menderita lagi. Setelah di penjara itu mama lebih menderita lagi dengan perbuatan Justin. Wah saya habis-habisan buat mama menderita. Saya siksa habis-habisan. Tapi Justin dari sampai cerita di sini aja saya menyadari betapa kasih Tuhan ya. Sekalipun seolah-olah kok ketemunya si Cece, tapi bagaimanapun Cece itu salah satu yang dikirim Tuhan untuk nolong Justin. Betul ya. Jadi kisah hidupnya Justin lah. Seperti itu kan, bagian dari kisah hidup Justin. Kalau nggak survive juga. Betul. Kemudian polisi bisa ngasih uang buat makan. Banyak sebenarnya Cigres yang Tuhan udah kirim. Cuma kadang kan memang karena belum kenal Tuhan ya. Benar, nggak ngerti jadi itu nggak sadar itu semua. Apakah itu kebaikan Tuhan atau memang ya kebetulan. Oke, lanjut Justin. Terus akhirnya di penjara. Ya, akhirnya saya ketangkap, dipindahin langsung ke rutan. Ya awal-awal ditakut-takutin ya, karena dunia penjara kan awam ya. Yang nanti di dalam penjara katanya nanti kamu wah laku nih kalau putih-putih kayak gini nih. Pasti jadi bahan yang pokoknya habis sudah kamu di dalam katanya. Aduh itu udah takut dah.
Gimana nih saya bilang, waduh gimana. Akhirnya akhirnya hubungin mama. Minta duit Minta uang sama mama. Saya lihat situasi di dalam itu, ya udah mau nggak mau di dalam penjara itu perlu uang. Yes, kita dikasih makan, tapi pertanyaannya makanannya layak apa enggak gitu kan. Kita harus rebutan. Kalau kita bangunnya kesiangan nggak dapat makan. Rata-rata seperti itu. Telepon mama, bayangin si Grace, mama nggak marah. Nggak marah? Saya bilang, mah saya dijebak orang nih. Jebak teman, saya bilang. Saya harus di penjara gini. Mama cariin uang 15 juta ya. Kalau enggak saya bisa lama nih di penjara, saya bilang. Mama terima telepon, kok bisa? Dia bilang. Sedikit pun nggak ada pernah kata kasar keluar. Nggak mau tahu mah, mama cariin mau ngutang sama rentenir, saya nggak peduli, saya bilang. Terserah mama, saya bilang. Pokoknya uang itu harus ada ya. Saya bilang. Mama cuma bilang, tunggu ya nyom, mama cariin uangnya. Sore dikirim, malamnya habis. Saya pakai main judi, saya pakai narkoba, habis semua. 3 hari kemudian saya telepon lagi, yang angkat Cece. Oh, saya digebukin orang nih. Padahal saya bohong lagi sama Padahal mama. nggak digebukin lah. Nah, akhirnya saya kena gebuk beneran kan. Ya awal-awal tuh bohong-bohong untuk mendapatkan keinginan lah. Untuk mendapatkan uang. Untuk memeras keluarga. Untuk membuat susah orang tua. Akhirnya Cece terima telepon. Nyo, tahu nggak papa? Semenjak gak ada, mama itu dikasih orang warung kecil di pelabuhan. Itu jualan minyak buat orang-orang sepit, jualan roti, jualan rokok, katanya sehari hasil paling 20.000 buat kita makan. Dia bilang, bayar yang 15 juta kemarin aja, mama nggak tahu dari mana. Kamu nggak kasihan mama, Pak? Katanya. Sedikit pun saya nggak peduli. Kalau sekarang kamu terharu dan mau menangis, saya nggak tahu kalau cerita masih nggak bisa tahan. Padahal dulu mah sobot gitu ya. Ya udah gitu kan, nggak ada rasa. Nggak mau tahu dulu sih Grace. Yang penting keinginan saya terpenuhi. Diri saya harus saya penuhi. Saya nggak bisa tahan kalau cerita itu, selalu ingat masa-masa itu. Nggak tahu, saya nggak bisa tahan. Akhirnya mama terima telepon. Dari mana lagi nyom mama cari? Mama, kemarin aja nggak tahu akhirnya gimana katanya. Nggak tahu, nggak mau tahu saya bilang. Harus ada. Kalau nggak saya mati nih digebukin orang saya. Saya nggak tahu dah. Hati mama saya dulu kayak gimana saya nggak pernah tahu. Yang saya tahu, ya udah saya puas dikirim, dapat tuh nggak tahu ngutang sama siapa, dapat uangnya. Ya udah habis dapat ya udah nggak ngubungin lagi. Nanti kalau perlu uang baru telepon lagi. Buat makan 300.000, 500.000, sampai yang mama tuh udah nggak bisa saya peras lagi. Darahnya tuh kayaknya udah habis gitu. Udah di titik darah penghabisan, udah nggak ada lagi nyo, katanya. Saya panggilannya si nyo, nggak ada lagi nyo, mama nggak tahu lagi harus kayak gimana, nggak tahu katanya. Ya udah, karena udah nggak bisa diperas, mau dipaksa bagaimana juga nggak bisa kan, Grace. Akhirnya saya yang tadinya bisa tinggal lama di situ, saya dipindahin. Nah, mulai dari awal lagi? Itu mulai dari awal lagi, masuk penampungan dulu. Ya hal-hal yang digebuk dulu. Enggak. Ada waktu datang, ada beberapa yang digebuk, saya lewat loh. Saya nggak disentuh. Oke. Ya biasanya pasti kena gitu kan. Apalagi kalau ada yang tato-tatoan gitu, biasanya kena lebih banyak biasanya. Akhirnya sampai di sana. Nah yang tadinya itu berusaha untuk jualan narkoba gitu ya, jualan pribadi gitu, jualan ngecer atau apa, itu gagal gitu kan, gagal. Tapi begitu di itu langsung dapat link buat ngegerakin narkoba di luar. Waduh. Dapat kemudahan, dapat hal-hal semua yang saya mau dia kasih. Jadi singkat cerita, dia suruh anak buah antar ke beberapa tempat, narkobanya diantar. Nah dia mau taunya beres gitu. Biasanya kan anak buah dikasih uang. Saya kasih uang. Nah, dia kasih uangnya nggak layak. Akhirnya anak buah ini bawa kabur barang itu. Jadi Justin yang harus tanggung. Dikira Justin yang bawa kabur. Karena kan dia taunya Justin. Ya, oke. Dia kan nggak kenal itu. Ya, lanjut. Nah, ini awal saya bilang bukan proses Tuhan sih. Karena kesalahan saya sendiri, karena jalan yang saya pilih sendiri, saya harus terima konsekuensinya. Nah ini yang paling berat di dalam kehidupan Justin. Jadi karena mereka maunya barang itu dikembalikan, saya nggak bisa balik, orangnya juga nggak bisa dihubungin. Tiap hari baru bangun tidur, mereka seret ke kamar,
mereka, mohon maaf, mereka telanjangi, mereka olesin minyak cengkeh seluruh badan, mereka bakar plastik, tetesin di badan, hancur. Digebukin habis-habisan, tulang rusuk saya sampai sekarang masih sering sakit gitu kan. Sampai mereka suruh masukin kepala dalam kloset, sampai mereka suruh keluar baru boleh keluar. Waktu masukin kepala dalam kloset, saya cuma bilang, sampai seperti ini kah saya harus menghadapi kesalahan yang saya sudah lakukan. Tiap hari Cigres, baru bangun tidur diseret ke kamar, baru bangun tidur diseret ke kamar. Mereka siksa habis-habisan. Masih banyak sih sebenarnya siksaan yang lebih parah dari itu sebenarnya. Cuma itu yang terberat yang Justin alami. Dan akhirnya mereka kasih waktu 6 hari. Mereka nggak mau tahu barang itu harus balik. Kalau nggak bisa balik, kamu dibakar, kalau nggak digantung. Karena sebenarnya kalau kita nggak buat salah sih nggak apa-apa ya, aman-aman aja gitu. Yang buat ulah kan diri sendiri gitu. Betul. Di dalam ya udah makan apa adanya, atau jadi cuci-cuci baju bos-bos, makan dari apa yang dia kasih, bisa aja gitu. Tapi saya kan mau lebih pada saat itu. Iya. Jadi gitu. Nyari penyakit sendiri lah. Iya, cari ulah sendiri lah. Sendiri. Akhirnya ya udah, mereka kasih waktu 6 hari, kalau nggak bisa balikin, ya udah kamu terima resiko lah gitu. Ya saya takut, saya nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa, nggak ada lagi. Mama nggak bisa, siapa nggak bisa, teman-teman apalagi, teman-teman yang tadinya saya lagi enak-enak, lagi banyak duit, pada datang banyak gitu kan, lagi dikasih kemudahan narkoba banyak, semua ada gitu kan. Tapi begitu saya masalah, satu pun nggak ada gitu. Paling teman kamar yang ada tuh saya yang masih ingat, namanya Soleh, tukang pijet yang mijitin saya ketika saya digebukin. Saya nggak tahu di mana sekarang orangnya. Saya pengen sih ketemu, kalau orang baik sih, orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi dia ngejagain saya, ngurutin saya. Dia yang bopong saya. Nah, orang keberapa nih yang udah Tuhan kasih buat namanya Soleh tuh. Ditangkap cuma gara-gara beli alat hisap narkoba dulu. Lucu juga itu ceritanya dia. Saya ketemu, ini pimpinan tampingnya, saya bilang, sorry, tolong saya bilang, saya udah nggak kuat. Tiap hari digebukin, saya sorry Justin, kalau masalah narkoba kami nggak bisa bantu, katanya. Perjumpaan pribadi Justin sama Tuhan pribadi itu membuat semua instan. Yang saya tuh pakai narkoba itu bukan yang partai kecil-kecil, Cigres. Kita tuh pakai narkoba sampai muntah-muntah, sampai udah yang nggak mau, udah yang parah gitu. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.